Jumpa lagi kita Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita sampaikan terkait dengan pengembangan talenta Indonesia Bapak Ibu. Kemarin admin sudah tayang untuk FLS 2N-nya. Nah, kali ini kita akan coba berbagi kembali untuk pedoman Olimpiade Sains Nasional, ya, untuk OSN SD tahun 2024. Baik Bapak Ibu, izin saja langsung ya admin untuk menyampaikan informasi ini. Tentu ini bagian-bagian penting dan selanjutnya nanti Bapak bisa untuk mempelajari juknis atau pedoman ini ya Bapak Ibu. OSN SDMI atau sederajat tahun 2024 mengusung tema atau dan tagar OSN tahun 2024 mengusung tema Merdeka Berprestasi Talenta Sains Menginspirasi, gitu ya Bapak Ibu. Dengan tagar Merdeka Berprestasi, kemudian Talenta Sains Menginspirasi. Itu untuk tema dan tagarnya. Kemudian ada logonya tidak berubah ya Bapak Ibu. Ini untuk OSN ya. Jadi kalau nanti membuat banner, spanduk dan lain-lain tentu ya kalau menggunakan logo seperti itu ya. Dan kalau mau mencantumkan tema dan tagar juga boleh. Ini untuk pedoman OSN SD ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, untuk sasarannya tentu Bapak Ibu ini adalah peserta didik kompetensi pada jenjang SD dan dari seluruh Indonesia dan sekolah luar negeri, baik negeri maupun swasta yang telah lolos melalui seleksi OSN Kabupaten ya dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Dan OSN P ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Ini untuk pusat. Jadi pesertanya adalah untuk anak-anak SD, tentu yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Bidang lombanya ada 2, bidang dan cabang lomba. Untuk cabang lomba dalam Olimpiade ini, matematika dan IPA ya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan alam untuk bidang dan cabang lomba. Sarana dan prasarana tentu yang harus disiapkan, ada ruang kerja peserta lomba, beserta kelengkapannya untuk pengerjaan soal tertulis dan atau digital, komputer atau laptop, aplikasi lomba, kalkulator, jaringan internet, alat peraga, penunjang presentasi. Itu ya, itu untuk sarana dan prasarana. Nah, unsur penyelenggara tentu untuk tingkat sekolah, kepanitiaan sekolah. Jadi nanti tugasnya untuk penyelenggara di tingkat sekolah menyelenggarakan seleksi calon peserta OSN yang akan menjadi wakil sekolah. Kemudian tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi tentu kepanitiaan di tingkat kabupaten kota provinsi dapat melibatkan KKKS atau KKG ya untuk penyelenggaraan. Boleh ya Bapak Ibu. Tugasnya apa? Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan, lalu melakukan sosialisasi bersama-sama juri dan tim panitia daerah tuan rumah OSN melakukan survei lokasi tes teori atau praktek. Itu tugasnya untuk penyelenggara. Mekanismenya ini Bapak Ibu, ini kita berbicara mekanisme. Untuk Olimpiade Sains di tingkat sekolah tentu dilaksanakan ya di sekolah, diselenggarakan oleh masing-masing sekolah dengan ketentuan seleksi yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Peserta terbaik hasil seleksi sekolah akan menjadi wakil sekolah ke tingkat berikutnya, yaitu OSN Kabupaten ya. Nah, untuk registrasi pendaftaran peserta ya, registrasi dikonfirmasi ke tim perencana. Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PD, SSO peserta didik data pada laman portal registrasi terpadu ajang talenta. Daftar garis datar bpti.kemdikbud.go.id. Oke. Setelah itu sekolah melanjutkan registrasi pada laman ini Bapak Ibu. sd.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id dan seterusnya ya nanti. Silakan nanti Bapak Ibu dilihat di pedomannya. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi. Pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OSN SD
secara akurat dan benar, ya. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah. Nah, seperti biasa ini tahun-tahun yang lalu juga begitu ya. Sekolah mengunggah surat keterangan sekolah dan surat izin orang tua pada laman pendaftaran, ya. Oke. Nah, untuk Olimpiade Sains Nasional ini OSN tingkat kabupaten kota, ya. Ini peserta didik pendidikan dasar disangka oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota dan dapat bekerja sama dengan sekolah setempat. Oke. Lalu untuk pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan secara daring ya, menggunakan aplikasi yang disiapkan panitia pusat. Registrasi peserta dibuka mulai bulan Februari 2024. Nah, itu ingat Bapak Ibu. Registrasi peserta dibuka mulai bulan Februari 2024. Sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 peserta per cabang lomba. Misalnya untuk matematika 5, untuk IPA 5. Itu maksimal ya. Nggak boleh lebih. Paling banyak 5. Babak ini memilih maksimal 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten kota pada OSN pusat dengan surat keterangan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan akan mengikuti OSNP tahun 2024. Nah, pada peserta yang mewakili kabupaten kota, setiap sekolah hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 orang per cabang lomba. Jadi nanti kalau sudah sampai ke ke kabupaten kota, ya. Jadi maaf, masing-masing kabupaten kota nanti ke tingkat provinsinya itu nanti diwakili oleh 2 orang per cabang lomba. Peserta yang terdaftar mengikuti lomba dari 1 cabang lomba akan didiskualifikasi. Artinya tidak boleh merangkap, tidak boleh dua-duanya 1 orang. Hanya 1 cabang lomba diikuti. Peserta yang terdaftar mengikuti lebih dari 1 cabang lomba akan didiskualifikasi. Oke. Jadi 1 orang peserta OSN hanya diperkenankan mengikuti 1 cabang lomba. Jadi jangan 1 orang tapi mengikuti 2 cabang lomba. Nah, nggak boleh. Waktu pelaksanaan uji coba ini bulan Maret ya 2024. Kemudian waktu pelaksanaan OSN Kabupaten bulan Maret 2024. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengunggah hasil OSNK melalui laman pusat prestasi nasional dan media lain. Oke. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Ini jadwal pelaksanaan. Oke. Jadi untuk sosialisasi OSN SD tahun 2024 16 sampai 19 Januari. 16 sampai 19 Januari 2024. Lalu pendaftaran peserta ini tanggal 22 Januari sampai 3 Maret. Ya, jadi bulan Januari bulan ini. Uji coba aplikasi dan simulasi 13 sampai 16 Maret. Pelaksanaan OSN Kabupaten 20 sampai 21 Maret. Pengumuman peserta yang lolos ke pusat. Ini enggak ada yang provinsi nih kalau ke pusat ya. Pengumuman peserta yang lolos ke OSN pusat 15 Mei. Uji coba aplikasi dan simulasi OSP 1 sampai dengan 4 Mei. Pelaksanaan OSNP ini 20 sampai 21 Mei. Pengumuman peserta yang lolos ke tingkat nasional ini 3 Juni 2024. Kemudian pelaksanaan OSN tingkat nasional ini provinsi ya uji coba. Nasional 5 sampai 15. Pelaksanaan OSN tingkat nasional. Jadi pelaksanaan tingkat nasionalnya Agustus ya, tanggal 5 sampai tanggal 11. Sama juga ini, 6 hari. Oke, Bapak Ibu itu jadwal. Selengkapnya nanti Bapak pelajari dan Ibu pelajari silahkan nanti di pedoman atau juknis untuk di OSN ini ya. Dan nanti admin lampirkan di deskripsi linknya. Silahkan nanti diunduh ya link untuk pedoman Olimpiade Sains Nasional tahun 2024. Itu saja Bapak Ibu ya. Ini hanya sekilas gambaran saja ya. Nanti Bapak Ibu pelajari. Silahkan ya. Dan dipersiapkan dari sekarang tentunya. Demikian yang dapat Abid sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.